Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Perjanjian Iblis Gwastonggo. Cerita ini ditulis oleh Hari Wijaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjanjian Iblis Gwastonggo. Dengan kasar Nesha tepis tangan laki-laki itu dari wajahnya. Matanya berkaca-kaca dan kecewa. Kamu masih bisa bohong ya? Foto ini aku dapat dari Darren. Darren brengsek. Mau alasan apa lagi kamu? Biarpun begitu, Leo bukanlah laki-laki yang senang mempermainkan wanita. Ia mendekati Nadine bukan karena ingin selingkuh, melainkan ada keperluan lain yang harus ia urus bersama wanita itu. Tapi jelas tidak mungkin kalau Leo menjelaskan pada Nesha bahwa ia hanya ingin membunuh Nadine malam itu. Nesha, kamu salah paham. Aku gak punya maksud apa-apa sama Nadine. Aku gak percaya sama kamu. Ternyata kamu begitu ya. Tiap kali aku gak di sini. Kamu emang punya segalanya, uang, harta, semuanya. Bahkan kamu bisa beli satu kota ini, Leo. Tapi bukan berarti kamu bisa permainkan perempuan. Nesha, bukan begitu. Wajar aja istrimu sebelumnya ninggalin kamu. Bahkan anakmu aja sampai meninggal. Itu udah cukup jadi gambaran betapa boroknya dirimu, Leo. Mendengar itu, Leo langsung terdiam. Nesha mengingatkannya akan masa lalu yang menyakitkan. Kata-katanya begitu menusuk hingga Leo sakit hati. Tadi sang pacar tega berkata sedemikian kejam, mengungkit masa lalu yang penuh luka. Dan di saat emosi Leo memuncak, sang iblis masuk memanfaatkan keadaan. Kamu boleh marah, tapi kalau kamu ungkit masa lalu aku, itu udah keterlaluan, Nesha. Leo lalu berjalan ke kamar meninggalkan Nesha. Sedangkan Nesha yang kecewa berikuk sendirian di atas sofa sambil terus menangis. Ia mengambil bantal dan membenamkan wajahnya ke bantal, terus melanjutkan tangisannya. Sementara di kamar, Leo pun tidak kalah sedihnya. Kata-kata Nesha begitu sensitif baginya, hingga ia merasa begitu rapuh mendengar ucapan sang pacar. Ia duduk di atas kasur sambil memegangi kepalanya. Ingatan menyakitkan itu kembali hadir di kepalanya. Tapi ia berusaha untuk tetap mengendalikan emosinya. Keterlaluan sekali dia, Leo. Wanita kurang ajar. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Leo. Di saat-saat seperti ini, sang iblis datang memanfaatkan keadaan, menghasutnya dan memancing emosi Leo. Bunuh saja dia. Tak apa-apa, ucapannya sangat kejam. Dia layak mati. Sadar akan bisikan iblis, Leo lalu menunduk dan terus memegangi kepalanya. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak setiap suara yang masuk ke telinganya. Tidak, diam. Bunuh dia, Leo. Persembahkan darahnya untukku, maka aku akan memberimu lebih banyak lagi. Tidak. Ia lalu berdiri dan meraih tasnya yang ada di samping lemari. Tangannya masuk ke dalam tas dan mengambil golok keramat miliknya. Matanya kembali menatap golok itu. Nafasnya mulai tak karuan, dan jantungnya berdebar-debar seakan ada sebuah dorongan misterius dalam dirinya. Ia genggam golok itu dengan kuat. Wajahnya perlahan-lahan berubah merah, bak seekor banteng yang siap menyeruduk. Leo lalu berjalan keluar kamar. Matanya melotot ke arah Nesha. Kakinya melangkah cepat. Nesha yang masih membenamkan wajahnya di bantal tidak sadar dengan kedatangan Leo. Tiba-tiba saja rambut perempuan itu dijambak dan ditarik oleh Leo. Nesha menjerit ketika rambutnya ditarik oleh Leo. Ia mencoba melawan dan melepaskan diri.
Kamu mau ngapain, Leo? Diam kamu. Jangan, Leo. Bajingan kau, Nesha. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Leo menebas batang leher pacarnya sendiri dengan menggunakan golok keramatnya. Nesha berteriak kesakitan dan mencoba memberontak, tapi Leo terus menikamnya berkali-kali. Hingga luka di leher Nesha semakin menganga dan semakin dalam. Darah segar muncrat kemana-mana, membasahi sofa dan lantai. Mata Nesha melotot, perlahan tubuhnya lemas kehabisan darah. Nafasnya pun mulai melemah. Mulutnya mengeluarkan suara seperti sapi yang disembelih. Pupil matanya bergerak ke atas dan lidahnya sedikit menjulur melihat pacarnya sudah sekarat dan bersimbah darah. Leo lalu melepas tubuhnya, membiarkan mayat Nesha terjatuh ke lantai yang sudah penuh dengan genangan darah. Leo mengatur nafasnya sambil menatap pacarnya yang sudah tak bernyawa. Mampus kau. Keputusan yang tepat, Leo. Suara tawa itu kembali terdengar menggema di seisi rumah. Suara tawa sang iblis yang telah puas memerintah anak Adam dengan mudahnya. Akhirnya golok itu kembali memakan tumbal. Kali ini pacarnya sendiri. Leo menyeret mayat pacarnya menuju kamar mandi. Badan lemas wanita malang itu bergesekan dengan lantai yang licin, membentuk jejak darah yang memanjang dari sofa menuju ke kamar mandi. Sesampainya di sana, Leo melempar jasad tersebut ke dinding. Setelah itu ia kembali keluar dari kamar mandi. Kakinya melangkah menuju sofa. Sesampainya di sana, ia mengambil golok yang ia gunakan untuk membunuh Nesha. Dengan hawa panas di tubuhnya dan gejolak amarah yang tak terkendali, Leo kembali melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Sang iblis masih mempengaruhinya. Ia masuk dan langsung menutup pintu kamar mandi. Ia menatap terlebih dahulu wajah pacarnya yang perlahan pucat. Matanya melotot dengan pupil mata yang kosong. Lidahnya sedikit menculur, sedangkan lehernya terus mengeluarkan darah bak selang air bocor. Leo menghela nafas, kemudian ia mulai melucuti satu persatu pakaian pacarnya. Suruh siapa melawan seorang Leo? Setelah jasad Nesha sudah dalam keadaan telanjang, ia mulai membaringkannya dengan rapi di lantai kamar mandi yang basah dan lembab. Ia elus pelan kaki Nesha, lalu dengan sadis ia tancapkan golok ke bagian paha pacarnya itu. Leo menikam paha kanan Nesha berkali-kali, hingga kulitnya robek dan dagingnya mulai terbelah. Ia terus saja menghantamkan benda tajam ke daging paha Nesha seperti seorang tukang jagal memotong ayam. Darah segar lagi-lagi mengalir keluar, masuk ke dalam lubang saluran air. Tiba-tiba golok milik Leo menghantam sesuatu yang keras di dalam paha Nesha. Benda berwarna putih yang sulit dipatahkan. Benda putih itu adalah tulang paha Nesha yang keras. Sekuat tenaga Leo berusaha memotong tulang itu, dan seperti yang sudah ia ketahui, golok miliknya bukanlah golok biasa, melainkan golok keramat dengan energi jahat di dalamnya. Golok itu memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya, sehingga benda sekeras apapun bisa dengan mudah dipotong. Dengan begitu, memotong putus tulang Nesha bukanlah hal yang sulit. Setelah melakukan 4 kali tikaman ke tulang paha, akhirnya ia berhasil memotong tulang paha itu. Dan kini kaki Nesha benar-benar putus terpisah dari badannya. Leo mengambil kaki Nesha dan melemparkannya menjauh. Setelah berhasil memotong satu bagian, Leo berpindah ke bagian lainnya. Ia beranjak ke paha sebelah kiri Nesha untuk memotongnya juga. Leo terus memotong-potong bagian tubuh Nesha, kakinya, kedua tangan, hingga yang terakhir kepalanya. Setelah selesai memotong-potong pacarnya sendiri, Leo mengumpulkan potongan-potongan itu di pojok kamar mandi. Sementara dirinya berjalan ke gudang untuk mencari sesuatu. Selepas dari gudang, Leo kembali membawa sebuah karung besar yang kotor dan penuh debu. Ia kembali masuk ke dalam kamar mandi. Karung itu dibuka lebar-lebar, satu persatu bagian tubuh Nesha ia masukkan ke dalam karung. Pertama yang paling besar yaitu bagian badan, kedua kakinya dan kedua tangan yang ditekuk dengan rapi.
Baru terakhir ia masukkan kepala Nesha sebelum ia mengikat dan menutup karung itu. Leo terlebih dahulu menatap wajah Nesha. "Nesha sayang, selamat tinggal ya. Kamu kurang ajar sih. Jadi seperti ini kan? Gue harus cepat-cepat buang mayat ini. Habis itu bersihin semua ini sebelum ada yang tahu." Setelah itu barulah ia mengikat karung dengan tali plastik. Leo berusaha mengangkat karung itu sendirian. Berat sekali, sehingga ia tidak kuat lama-lama menahan bebannya. Karena itu ia memutuskan untuk menyeretnya ke dalam mobil. Lagi-lagi jejak darah tercipta di lantai Leo. Dari kamar mandi menuju garasi, ia buka bagasi mobilnya. Sekuat tenaga ia angkat dan ia lempar ke mobilnya. Mata Leo melihat sekitar, memastikan suasana sepi, lalu masuk ke dalam mobil untuk buru-buru pergi. Sebelum menginjakkan pedal gas, Leo terlebih dahulu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam mobilnya, menghilangkan bau amis darah yang menyengat dari dalam karung mayat Nesha. Beberapa saat kemudian barulah Leo tancap gas meninggalkan rumahnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan kompleks sudah sepi, hanya ada beberapa pedagang makanan yang lewat. Leo dengan bebas berjalan dan keluar portal. Para satpam yang sudah mengenal baik sosok Leo sama sekali tidak menaruh curiga dengannya. Leo bisa pergi dengan bebas memasuki jalan raya. Ia sudah hafal jalan-jalan kota yang semeraut ini, sehingga ia pun sudah tahu kemana sebaiknya ia pergi. Leo berbelok ke arah kiri menuju ke pinggir kota yang sepi. Ia melaju cepat, menyalip tiap-tiap kendaraan yang ada di depannya. Berkali-kali ia membunyikan klakson agar kendaraan lain memberikannya jalan. Pelan-pelan mobil Leo memasuki jalanan yang sepi. Ia sampai di pinggir kota yang hanya berupa lahan kosong, dan juga proyek-proyek pembangunan yang mangkrak. Jangankan manusia ataupun penduduk, lampu jalan saja di sini sedikit. Jalanannya pun rusak. Warga juga enggan lewat sini karena banyaknya rumor soal begal yang berkeliaran. Leo parkir di pinggir jalan yang penuh ilalang. Di bawahnya mengalir sebuah sungai yang airnya deras. Leo keluar dari mobil dengan terburu-buru. Ia berlari kecil ke bagasi mobil. Ia buka bagasinya dan mengeluarkan karung berisi potongan tubuh Nesha. Wajahnya yang sedikit ketakutan terlebih dahulu melihat sekitar. Setelah merasa aman, barulah Leo menyeret karung itu ke pinggir sungai. Leo beristirahat sebentar di pinggir sungai, sekedar mengambil nafas dan menyeka keringat. Setelah tenaganya terkumpul kembali, ia sekuat tenaga mengangkat karung mayat itu. Sungai di depannya memiliki jarak 3 meter ke bawah. Leo mengerahkan segenap tenaga yang tersisa. Ia angkat dan langsung melempar karung itu ke sungai. Suara cipratan air terdengar cukup keras. Leo buru-buru kembali ke mobilnya. Dengan wajah sedikit takut, Leo menyalakan mesin mobil dan buru-buru putar arah. Ia langsung tancap gas meninggalkan lokasi itu. Tapi dalam hatinya ia masih merasa cemas dengan apa yang ia lakukan. Ia takut usahanya tidak cukup untuk menghapus jejak pembunuhan Nesha. Apalagi bau amis masih tercium di mobilnya. Tapi Leo memilih untuk memikirkan itu belakangan. Leo sampai di rumah beberapa saat kemudian. Wajahnya lesu dan badannya lemas. Malam itu menjadi malam panjang yang melelahkan. Jam sudah menunjukkan 12:30 dini hari. Tenaganya benar-benar terkuras. Ia buka pintu yang menghubungkan garasi dengan ruang tamunya. Betapa kagetnya Leo saat melihat ke ruang tamu. Begitu banyak uang berserakan di sofa, di lantai dan di meja. Bahkan di jejak darah bekas Nesha terdapat tumpukan uang yang memanjang mengikuti jejak darah menuju kamar mandi. Leo buru-buru berlari ke kamar mandi. Setelah ia buka pintu kamar mandinya, ternyata di dalam sana pun banyak terdapat uang. Leo tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah uang terbanyak yang ia dapatkan dari iblis itu. Begitu banyak hingga ia bingung bagaimana menyimpannya.
Alih-alih uangnya berkurang, Leo justru terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari para iblis penunggu Gua Stonggo. Setiap kali ia membunuh manusia dengan golok keramatnya, maka ganjaran berupa uang akan menunggunya. Terima kasih, terima kasih. Ia berjalan ke ruang tamu dan berbaring di atas tumpukan uang sambil tertawa-tawa. Lembaran-lembaran uang ia lempar ke atas, tak peduli pacarnya menjadi korban. Yang penting adalah uang selalu datang kepadanya. Ia tidak memikirkan apa-apa lagi selain terus memperbanyak kekayaannya. Kau adalah pengikutku yang paling setia. Bunuh Leo. Bunuhlah lebih banyak uang lagi. Kau akan menjadi manusia terkaya. Sebuah bisikan kembali terdengar di telinga Leo. Sang iblis akan terus mencari mangsa melalui Leo. Berbekal perjanjian di dalam Gua Stonggo, Leo menjelma menjadi sosok tangan kanan iblis yang haus akan darah dan tumbal. Di dalam kamar yang suram dan berantakan itu, Leo berbaring dengan mata terpejam. Sudah berjam-jam ia terlelap dalam alam mimpi. Selimut tak karuan, bantal dan guling sudah terlempar ke sana kemari. Tubuh Leo terus bergerak-gerak berpindah posisi. Hawa sejuk AC membuatnya kian nyaman dalam tidur panjangnya. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Leo mulai tersadar tapi masih enggan membuka mata. Ya, wajar bagi orang kaya sepertinya untuk bermalas-malasan. Uangnya tak akan habis sehingga dirinya tidak perlu susah payah bekerja. Leo kemudian memeluk gulingnya dengan nyaman sambil terus memejamkan mata. Tunggu. Ada yang aneh. Leo merasakan gulingnya begitu kasar dan besar. Tidak seperti guling yang sering ia gunakan. Kemudian mulai muncul wangi harum di sekitarnya, membuat Leo terpaksa membuka mata saking penasarannya. Ketika ia membuka mata, ternyata bukanlah guling yang ia peluk, melainkan Nesha yang sedang berbaring di sampingnya. Seperti biasa, ia menyambut pagi hari dengan sebuah senyuman yang manis manja yang terukir di wajah cantiknya. Leo membalas senyumannya. Ia elus pipi pacarnya itu. Kamu udah bangun sayang? Udah. Aku tidur lagi ya. Ya kamu tidur aja Leo. Ikut aku. Tidur dan jangan bangun lagi Leo. Ikut aku. Dan perlahan alusan lembut itu berubah menjadi cengkraman. Tiba-tiba saja tangan Nesha mencekik leher Leo dengan amat keras. Sampai-sampai Leo membuka mata dan melotot. Laki-laki itu kesulitan bernafas, berusaha sekuat mungkin untuk melepaskan tangan Nesha dari lehernya. Leo berontak bergerak liar di atas kasurnya. Ia memukul wajah Nesha sekeras mungkin. Akan tetapi ketika tangannya menghantam wajah Nesha, kepala Nesha tiba-tiba terlepas dari badannya dan terpental jauh ke bawah kasur. Dan saat itulah Leo sadar kalau Nesha sudah mati. Leo menjerit-jerit ketakutan, sedangkan kepala Nesha yang tergeletak jauh di bawah kasur menatap Leo dengan tatapan tajam penuh dendam. Setelah berusaha sekian menit, Leo berhasil lepas dari cekikan tangan Nesha yang bahkan membuat lehernya membiru. Mau kemana Leo sayang? Temenin aku tidur di sungai. Leo terbatuk-batuk. Segera ia turun dari kasur dan berjalan pelan ke arah pintu kamar. Ia buka pintu kamar dan keluar menuju ruang tamu. Di sana gangguan dari arwah Nesha belum usai. Tampak wanita itu kini sedang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan tatapan kosong ke depan. Leo, ayo kita liburan. Kita liburan ke neraka. Suara tawa Nesha begitu nyaring memekikkan telinga. Di tengah wajah yang datar dan pucat, mulutnya tersenyum menyeringai dengan dingin. Pupil matanya yang kecil lalu bergerak melirik ke arah Leo yang hendak kabur. Melihat itu, Leo langsung kabur menuju keluar rumah. Sesampainya di luar, barulah ia bisa tenang. Suasana di luar sudah terang benderang. Para pedagang sarapan sudah berjualan di pinggir jalan. Orang-orang tampak berolahraga di jalan-jalan kompleks sambil membawa jalan anjing mereka.
dan suara semprotan air tetangganya yang sedang mencuci mobil pun terdengar. Leo yang terengah-engah pun duduk di halaman depan rumahnya, di atas rumput di bawah pohon palem. Ia beristirahat sambil mengatur nafasnya yang tak karuan. Tangannya yang gemetar mengelap keringat di dahinya. Angin sejuk dan hangatnya mentari pagi menerpa Leo yang ketakutan. Tapi laki-laki itu tengah menguasai dirinya, menyingkirkan rasa takut yang mengendalikannya. Gila, aku harus hentikan ini. Siang harinya Leo memutuskan untuk pergi dari rumah dan mencari hiburan di luar. Ia membawa serta dompet yang penuh uang dan handphonenya yang mahal. Sambil melihat dirinya di cermin, Leo memperhatikan pakaiannya yang sudah rapi dan cocok dengan dirinya. Rambutnya pun sudah tersisir rapi ke belakang. Ia berjalan ke samping lemari mengambil sebuah sepatu mewah yang baru dibelinya. Kemudian berjalan keluar kamar menuju ke pelataran rumah. Ia biarkan rumahnya dalam keadaan redup, hanya kamar mandi yang lampunya menyala. Suasananya amat tidak enak. Barang-barang berantakan, banyak sampah-sampah di lantai. Rumah ini kurang diurus semenjak Leo sibuk menghabiskan uangnya. Ketika hendak membuka pintu depan, tiba-tiba saja kakinya terasa berat untuk melangkah. Leo yang sudah merasa tak enak lalu melihat ke bawah dan benar saja, sebuah potongan tangan sedang memegangi kaki Leo sehingga ia tidak bisa bergerak. Melihat itu Leo mulai gemetar, keringat dingin mengucur di tubuhnya. Ia menelan ludah dan mengatur nafasnya. Ia mengumpulkan keberaniannya saat itu. Jangan ganggu aku, pergi kamu. Siapapun kamu, pergi dari rumahku. Akan tetapi, ia semakin tidak bisa bergerak. Ia menoleh ke sana kemari, tapi percuma. Tak ada orang yang bisa menolongnya meskipun ia berteriak jarak antar rumah agak jauhan. Leo, mana tumbalnya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar menggema di seisi rumahnya. Leo mulai bergidik ngeri. Ia kenal betul suara siapa itu. Ingin rasanya buru-buru pergi. Sekuat tenaga ia tarik kakinya supaya bisa lepas dari potongan tangan itu. Wajahnya mulai berkeringat. Dengan sikap yang ngotot ia terus saja menarik kakinya. Sampai akhirnya segala usaha itu membuahkan hasil. Kakinya terlepas dan ia buru-buru berjalan keluar rumah. Sebuah teriakan terdengar sebelum laki-laki itu menutup pintu rumah. Tampak sebuah bekas berwarna biru di kaki Leo. Ia buru-buru membuka garasi. Tampak di dalamnya 2 buah mobil terparkir. Ia masuk ke dalam mobil sport mahal yang baru dibelinya. Ketika dinyalakan, mesin mobil itu mengeluarkan suara yang begitu halus dan memikat. Perlahan Leo memundurkan mobilnya. Tiba-tiba ketika sedang mundur keluar dari garasi, mobil Leo menabrak sesuatu sehingga menghalangi jalan Leo. Ia sendiri tidak bisa melihat benda apa yang mengganjal di belakang dan membuat mobilnya tidak bisa mundur. Mancing apa lagi ini? Ia membuka kembali pintu mobil dan berjalan keluar. Dirinya berjalan ke belakang mobil untuk mengecek. Betapa kagetnya Leo saat melihat benda yang mengganjal di bagian belakang mobilnya. Sesosok pocong sedang berbaring di lantai hingga mengganjal ban mobil Leo yang hendak mundur. Wajah pocong itu menghadap ke Leo, memamerkan wajahnya yang hancur penuh luka busuk. Nanah putih yang kental keluar dari lubang-lubang di wajahnya dan belatung tampak menggeliat di kulitnya. Mana tumbalnya, Leo? Laki-laki itu panik dan buru-buru naik kembali ke mobil. Ia tak peduli pocong atau apapun itu. Ia memajukan mobilnya beberapa meter ke depan. Kemudian ia memundurkan mobilnya dan langsung melindas sosok pocong itu, membuat mobilnya berguncang beberapa kali. Setelah itu barulah ia berjalan keluar area rumah dan mulai mengemudi di jalanan komplek. Leo yang mulai stres dengan gangguan-gangguan makhluk halus pun memacu kendaraannya di jalan besar. Mobil dengan kapasitas mesin yang besar itu melaju dengan sangat cepat layaknya mobil balap di sirkuit. Perlahan gangguan demi gangguan membuat Leo gila. Sang iblis akan terus memperbudaknya agar ia terus membunuh dan membunuh.
menyetorkan darah kepadanya dalam kendali iblis. Leo perlahan jatuh ke dalam lembah hitam perjanjiannya dengan setan. Akankah Leo bertahan di situasi ini? Tak terasa waktu berlangsung begitu cepat. Leo menghabiskan sepanjang harinya bersama beberapa teman. Teman-teman Leo sendiri ada yang membuka kafe dan bar di beberapa wilayah di kota, berbeda dengannya yang tidak punya pekerjaan. Teman-teman Leo sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga selama satu hari itu dirinya berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain, ke satu teman ke teman lain, kemanapun itu asal tidak kembali ke rumahnya. Hingga malam pun tiba. Ia masih enggan untuk pulang ke rumah dan akhirnya ia memutuskan untuk menginap di hotel malam itu. Tidak hanya itu, Leo juga mengajak teman wanitanya untuk menemaninya di hotel. Tujuannya supaya Leo tidak sendirian di sana. Ia masih dihantui rasa takut dengan para setan yang terus menerornya meminta tumbal. Wanita itu bernama Saras dengan jaket jeans dan celana pendek ketat. Ia duduk di samping Leo yang tengah mengemudi. Jendela mobil ia buka sedikit, membuat udara malam yang dingin masuk ke mobil. Saras melihat keluar jendela sambil menghisap sebatang rokok. Jadi gimana kerjaan kamu, Leo? Kayaknya kamu makin kaya aja. Ya tentu. Bisnisku banyak di mana-mana. Udah banyak yang berjalan selama ini. Jadi kadang aku cukup duduk di rumah dan menunggu kabar. Mungkin kalau ada perlu aja aku datang ke kantor. Bohong. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di antara mereka berdua, bahkan Saras pun ikut mendengarnya. Ia langsung menoleh ke arah Leo saat mendengar bisikan itu. Mata mereka berdua saling pandang. Saras memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian ia menoleh ke bagian belakang mobil mengecek dari mana asal suara itu. Akan tetapi tidak ada apa-apa di belakang. Kamu dengar gak tadi? Dengar, ada yang bisik-bisik di belakang. Nah, itu bunyi mesin. Gak tahu aku juga, nanti aku coba cek ke bengkel deh. Udah kayak gitu. Suara bisikan itu kembali terdengar. Saras mulai merasa aneh. Ia menatap serius ke arah Leo. Wajah yang mulai tegang sementara Leo menghela napas malas dan memegangi kepalanya. Leo, mana ada suara mesin bunyinya, bohong, gila. Mending kamu cepetan deh. Daerah ini angker kali nih. Jadi merinding. Sambil menyetir, Leo melirik ke spion tengah. Tampak dari spion tengah itu sosok kuntilanak sedang duduk di belakang sambil memperhatikan mereka berdua. Leo yang sudah biasa melihat itu pun hanya bisa diam dan berusaha mengendalikan dirinya supaya Saras tidak ikut ketakutan. Leo pun fokus menatap ke depan dan memacu kendaraannya secepat mungkin menuju hotel. Setelah beberapa menit dalam perjalanan, akhirnya Leo sampai di sebuah gedung yang besar dan mewah. Sebuah hotel bintang 5 dengan kualitas terbaik di kota bahkan di negara ini. Tempat di mana para pejabat dan pengusaha kelas atas menginap. Bagi Leo, harga per malam hotel ini bukan apa-apa. Uangnya selalu cukup untuk membayar dan membeli apapun yang ia mau. Mereka berdua menyewa sebuah kamar di lantai 7. Kamar yang sangat luas dan mewah. Di bagian depan terdapat sofa-sofa lebar memanjang berwarna merah dengan hiasan emas di pinggirnya. Sebuah televisi besar terpampang di ruang tamu. Lantainya dilapisi dengan karpet merah yang halus dan lembut. Di bagian ujung sebuah jendela raksasa terpajang menghadap langsung ke pemandangan perkotaan yang penuh dengan gedung pencakar langit yang lampunya berwarna-warni. Jalan-jalan yang ramai akan kendaraan beriringan dengan suara klakson yang bersautan. Setengah jam setelah check-in, Leo izin untuk pergi ke lantai bawah untuk mengurus sebuah urusan di bawah. Ia tinggalkan Sarah seorang diri di kamar hotel. Aku ada urusan bisnis, kamu sendirian dulu ya. Ia kemudian berjalan melewati lorong hotel yang sepi, sesekali berpapasan dengan petugas hotel yang sedang bekerja di beberapa kamar. Leo masuk ke dalam lift sambil berusaha menelpon seseorang.
Orang itu adalah Ki Danang yang agak sulit untuk dihubungi karena kendala sinyal yang ada di desanya. Bahkan sampai Leo tiba di lantai bawah pun Ki Danang belum mengangkat teleponnya. Leo berjalan ke lobi hotel, kemudian duduk di sofa yang cukup besar dan panjang. Ia bersandar santai di sana sambil menikmati suasana sekitar. Akhirnya pria tua itu mengangkat teleponnya. Buru-buru Leo menempelkan handphone ke telinganya. "Halo Ki." Halo Leo. "Ki, ada masalah Ki. Setan-setan itu kembali mengganggu saya Ki. Udah parah Ki. Sampai saya nggak berani pulang ke rumah." Ya kamu harusnya udah paham dong kenapa mereka ganggu kamu. Pasti mereka menagih sesuatu. Kamu ingat perjanjiannya kan? "Saya nggak bisa lagi Ki. Saya nggak bisa bunuh orang lagi. Saya nggak mau." Loh, terus gimana dengan perjanjianmu? Kamu jangan main-main Leo. Setan yang membuat perjanjian denganmu itu bukan sembarangan. Energinya sangat kuat. "Ki, kalau saya mau putuskan perjanjian bisa nggak? Saya mau udahi aja perjanjiannya sampai di sini. Udah cukup Ki, saya nggak mau berurusan sama mereka lagi." Leo, sekali kamu membuat perjanjian dengan setan, maka selamanya kamu tidak akan bisa lepas. Kamu tidak bisa seenaknya memutus perjanjian begitu saja. Mentang-mentang sekarang hidupmu sudah enak, kau udah kaya dan banyak uang, terus kau mau kabur begitu saja? Tidak bisa Leo. Para setan itu akan terus menuntut apa yang pernah kamu janjikan pada mereka. Terus gimana dong? Saya udah gak mau lagi bunuh orang. Saya gak mau lagi perjanjian ini Ki. Ki Danang bisa bantu saya kan? Maaf Leo, ini urusanmu dengan setan itu. Aku tidak bisa ikut campur. Sejak awal kamu yang melakukan kesepakatan ini di dalam gua. Aku hanya sekedar mengarahkan saja, selebihnya segala resiko kamu tanggung sendiri. Saya sanggup bayar berapapun ke Ki Danang, asal Ki bantu saya. Leo, mentang-mentang uangmu banyak, kau pikir kamu bisa kendalikan aku dengan uang harammu itu? Ingat siapa yang membuatmu jadi seperti sekarang. Jangan kurang ajar kamu. Lakukan saja apapun kemauan setan itu. Sekarang kamu adalah budak mereka. Kamu tidak akan bisa lepas Leo. Kemanapun kau kabur, mereka akan menemukanmu. Bangsat. Leo kesal dan mengumpat sambil menendang meja, membuat para pelayan dan resepsionis hotel kaget. Leo semakin stres dan frustasi. Tak ada jalan keluar atas apa yang sudah ia perbuat. Kini ia dipaksa menanggung segala risiko yang datang dari kesepakatannya dengan setan. Tak ada jalan keluar untuknya. Sementara itu di kamar hotel, Saras tengah asik menyisir rambutnya di depan cermin sambil menunggu Leo yang sedang di lantai bawah. Dengan setelan gaun tidur yang cantik, Saras menyisir rambutnya yang panjang sebahu. Sambil bernyanyi dan bersenandung, Saras terus menyisir rambutnya. Tak lupa ia memakai masker di wajahnya. Dengan lembut ia mengoleskan perawatan kulit itu ke wajahnya, sambil terus memperhatikan bayangan dirinya di cermin. Mulutnya tak henti-hentinya bersenandung, mengisi kekosongan yang sepi dan senyap. Karena Leo tak kunjung datang, ia pun mengambil handphonenya. Jari jemarinya mulai bergerak mengusap-usap layar, matanya fokus memperhatikan. Setelah itu ia mulai menekan satu persatu tombol di keypad untuk mengirim pesan. "Ya, aku tidur duluan ya. Kalau ada apa-apa bangunin aku ya." Saras mengucap dan langsung membaringkan tubuhnya di kasur hotel yang empuk dan mewah. Ia menarik selimut menutupi badannya sampai sebahu. Matanya mulai terpejam, hawa AC yang sejuk turut mengantarnya ke alam mimpi.
Seketika suasana pun berubah menjadi sepi. Tapi tiba-tiba di tengah suasana sepi itu terdengar suara nyanyian perempuan dari arah cermin. Saras yang mendengarnya pun kebingungan, pasalnya hanya ada dia sendiri di kamar hotel. Saras langsung membuka matanya, suara nyanyian perempuan misterius itu tepat berada di belakangnya. Di meja rias tempatnya semula menyisir rambut. Ia sadar ada sesuatu hal yang janggal, tubuhnya merinding bukan main. Lagu yang dinyanyikan pun persis dengan lagu yang ia nyanyikan sebelumnya. Hanya liriknya yang diubah. Nafas Saras mulai tak karuan, tubuhnya mulai berkeringat. Ingin rasanya ia menelpon Leo agar cepat kembali, tapi sial seribu sial. Handphone miliknya ia letakkan di meja rias itu, sementara suara perempuan itu terus terdengar bersenandung. Saras menutupi wajahnya dengan selimut dan berusaha untuk tidur. Leo, cepetan kayak balik. Sebuah bisikan terdengar dan Saras semakin ciut. Ia berusaha membaca doa yang ia bisa. Itu pun salah. Tapi setelah membaca doa, suara nyanyian itu langsung berhenti. Ia mulai merasa kalau doanya berhasil karena suara itu sudah menghilang. Saras pun memberanikan diri untuk membuka selimut dan menoleh ke arah meja rias. Namun keputusan itu menjadi keputusan terburuk yang ia ambil karena saat Saras menengok ke meja rias, ia melihat sesosok kuntilanak sedang duduk menghadap cermin. Tangannya yang pucat sedang sibuk menyisir rambutnya dengan sisir milik Saras. Rambutnya yang mekar, gimbal dan acak-acakan. Saras pun terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Kepala kuntilanak itu kemudian berputar 360 derajat dan menghadap ke arah Saras, memamerkan wajah pucatnya dan lingkaran hitam di sekitar matanya. Pupil matanya melotot menatap Saras. Mulutnya lalu tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan hitam. Tolong sisir rambut saya, Kak. Kuntilanak itu lalu tertawa melengking begitu keras hingga menggema ke seluruh kamar hotel. Saras kemudian menjerit ketakutan sekeras yang ia bisa. Kemudian ia melompat dari kasur dan langsung berlari keluar kamar hotel sambil menangis. Ia buka pintu hotel dan segera berlari keluar. Di lorong hotel ia berpapasan dengan Leo. Melihat Saras lari ketakutan, Leo segera menghentikannya. Ia tahan tubuh wanita itu. Saras, kamu kenapa? Leo, antar aku pulang sekarang. Aku gak mau nginep. Antar aku pulang. Iya, tapi kenapa? Kenapa mendadak minta pulang? Aku mau pulang. Antar aku, Leo. Melihat Saras yang semakin histeris, Leo terpaksa menuruti keinginannya untuk menghindari keributan. Maka malam itu juga mereka berdua membatalkan niat menginap di hotel. Saras mengemas barang-barangnya sambil sesegukan. Ia memakai kembali jaket dan tas kecilnya, sementara Leo hanya bisa pasrah dan tidak berani melarangnya. Setelah itu kamar hotel mahal yang sudah mereka sewa terpaksa ditinggalkan begitu saja. Leo dan Saras turun ke lantai bawah menuju parkiran dan masuk ke dalam mobil. Mobil Leo pun berjalan meninggalkan hotel dengan membawa Saras di dalamnya. Selama perjalanan Saras membuang muka sambil terdiam, enggan berkata apa-apa. Kenapa kamu tiba-tiba minta pulang sih? Aku udah sewa mahal loh kamarnya. Udah, jalan aja. Leo pun kembali fokus mengemudi dan menatap ke depan. Tengah malam itu Leo mengantar Saras kembali ke rumahnya. Tanpa disadarinya, sang setan terus berusaha membuat Leo sendirian bagaimanapun caranya. Siapapun yang berani menemani Leo maka akan mendapatkan gangguan seperti Saras. Singkat cerita, gangguan demi gangguan terus menimpa Leo sampai akhirnya ia tidak tahan dan memilih meninggalkan rumah. Leo membeli sebuah apartemen dan pindah ke sana. Sebagian barang-barang penting miliknya ia pindahkan ke apartemen, dan sebagian barangnya masih ia tinggal di dalam rumah lamanya. Akan tetapi benar apa yang pernah dikatakan oleh Ki Danang. Kemanapun Leo pergi, para setan itu akan selalu menemukannya. Tak ada tempat untuk bersembunyi baginya. Pindah rumah tidak akan menyelesaikan masalah. Setan-setan itu akan terus meminta tumbalnya.
Leo berusaha segala cara untuk lepas dari gangguan makhluk halus itu sampai akhirnya ia memutuskan untuk belajar mengaji di salah satu pengajian terdekatnya. Ia meminta doa kepada guru-gurunya, berharap gangguan-gangguan itu segera pergi dan perjanjian dengan setan itu bisa putus dengan ayat-ayat suci. Pada suatu sore Leo duduk di ruang tamu apartemen sambil membaca Al-Quran. Meski masih terbata-bata dan berantakan, Leo terus saja membaca dengan harapan bisa mengusir segala energi negatif yang ada di sekitarnya. Setelah menyelesaikan beberapa halaman kitab suci, ia lalu melanjutkan pengajiannya dengan membaca surat Yasin seperti anjuran guru di pengajiannya. Tiba-tiba terdengar suara yang meniru ayat yang dibaca Leo. Suara itu terdengar serak dan lirih. Padahal hanya ada Leo seorang diri di dalam apartemen. Ia sudah merasa bahwa suara itu pertanda yang buruk, suara yang berasal dari lemari yang berjarak beberapa meter di depannya. Leo melihat ke arah lemari, tidak ada apa-apa di sana. Kemudian matanya berpindah ke arah atas lemari. Barulah di atas lemari ia melihat sesosok pocong yang sudah sering mengganggu dirinya, sedang duduk sambil memperhatikannya. Matanya melotot dan lidahnya menjulur mengeluarkan air liur yang menjijikan. Leo berteriak kaget. Ia kemudian melompat dari sofa meninggalkan Al-Quran tanpa menyelesaikan bacaannya. Karena ketakutan ia berlari masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Para setan menunjukkan kepada Leo bahwa mereka tidak takut dengan ayat suci apapun. Mereka juga tidak takut kepada ustadz, tidak takut dengan agama, tidak takut dengan tempat ibadah. Satu-satunya yang iblis takutkan adalah orang beriman yang memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan Leo, dia bukanlah orang beriman, ia hanya membaca ayat suci di saat takut saja, sehingga setan tidak mundur selangkah pun darinya. Leo, mana tumbalku? Sesosok iblis dengan badan besar hitam datang mendatanginya. Matanya melotot besar, merah menyala, rambutnya berantakan, gimbal dan panjang hingga selutut. Taringnya tajam mencuat keluar dari dalam mulut. Bau busuk menyengat pun tercium, hawa panas terasa kala makhluk itu kian mendekat. Leo terduduk lemas di dinding, menatap sosok mengerikan itu dengan wajah pucat. Badannya lemas tak bisa bergerak, sementara sang iblis terus mendekat ke arahnya dengan aura yang begitu jahat dan mengancam. Mana tumbalku, Leo? Tidak mau, aku tidak mau membunuh lagi. Mendengar itu sang iblis pun murka, ia berteriak, mengaum menciptakan suara yang keras dan mengerikan. Saking kerasnya hingga membuat rambut Leo berterbangan, nafas Leo terengah-engah. Wajahnya berkeringat dan jantungnya berdebar dengan kencang. Mata si iblis terus menatapnya. Kau tidak bisa seenaknya memutus perjanjian, Leo. Kau harus memenuhi janjimu. Tapi aku tidak mau. Sudah cukup. Sudah cukup apa? Sudah cukup kaya maksudmu? Cukup bagimu, bagiku tidak. Aku tidak pernah merasa cukup, Leo. Aku ingin kematian. Aku ingin darah. Tidak. Atau kalau kau tidak mau memberiku tumbal, maka kau saja yang jadi tumbalnya. Kau harus mati, Leo. Tidak. Tidak. Leo kemudian membuka mata dan terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Sebuah mimpi yang sangat nyata. Leo terbangun dengan wajah pucat dan berkeringat, persis seperti dalam mimpinya. Tubuhnya bergetar ketakutan, nafasnya mulai tak beraturan. Ia langsung duduk di sofa dan meringkuk sambil memeluk kakinya. Jangan, aku gak mau mati. Dirinya seorang diri di ruang tamu yang sepi. Meski jam menunjukkan pukul 9 pagi, akan tetapi suasana cukup gelap dan redup. Lampu dimatikan dan cahaya matahari tidak ada yang masuk ke dalam. Hawa mencekam begitu terasa di dalam apartemen yang kacau dan suram itu. Semua gangguan setan yang datang padanya perlahan membuat Leo gila. Kewarasannya kini terkikis. Ia sudah datang ke berbagai orang yang konon katanya bisa melepaskannya dari gangguan para setan. Tapi semuanya nihil, tidak memberikan pengaruh apapun.
Mereka tetap datang dan menagih janji. Leo, ayo bunuh orang lagi. Jangan lupa janjimu, Leo. Tidak, diam! Sekuat dan serapat apapun Leo menutup telinga, suara itu terus terdengar dan terus terngiang-ngiang. Karena pada dasarnya suara itu masuk langsung ke dalam batin Leo, sehingga ia tidak bisa menolaknya. Di atas sofa itu Leo semakin gila. Bisikan-bisikan itu mulai mengganggu mentalnya. Leo mulai kehilangan kendali. Ia tidak tahan dengan suara-suara itu hingga ia memukul-mukul kepalanya sendiri. Leo berteriak. Ia turun dari sofa dan berlutut ke lantai. Kemudian ia membentur-benturkan kepalanya ke meja kayu di depannya sekeras mungkin. Ia makin gila dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Luka memar yang membiru mulai tampak di dahinya yang terus-menerus membentur meja. Beberapa kali benturan antara meja dan kepalanya terjadi. Leo mulai merasa pusing. Kepalanya terasa sakit. Pandangannya mulai kabur. Laki-laki itu lalu ambruk ke lantai. Terkulai lemas sambil menatap ke langit-langit. Matanya berkunang-kunang akibat ulahnya sendiri. Leo, berikan kami darah. Bajingan, diam! Di tengah rasa pusingnya itu, Leo berusaha bangkit dari lantai. Pelan-pelan ia berdiri sambil berpegangan ke dinding. Setelah ia berdiri, matanya yang masih kunang-kunang melihat sekitar. Leo mulai berjalan sempoyongan ke arah dapur. Beberapa kali ia menabrak perabotan rumah sehingga membuat apartemennya kian berantakan. Sesampainya di dapur, Leo mengambil sebuah panci yang cukup tebal. Ia mulai memukul-mukul kepalanya dengan panci itu. Diam! Diam! Teriak Leo sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Saking kerasnya pukulan, sampai-sampai panci itu penyok terkena kepala Leo. Melihat panci yang penyok, Leo masih belum puas meskipun kepalanya sudah memerah. Ia kembali mencari sesuatu untuk ia hantamkan ke kepalanya. Ia membuka pintu rak piring yang ada di samping wastafel. Leo, kau belum berikan kami tumbal. Bunuh seseorang, Leo. Suara bisikan yang kembali terdengar semakin membuatnya gila. Ia ambil piring keramik di dalam rak, kemudian ia benturkan piring itu ke kepalanya hingga pecah dan menghasilkan suara yang sangat nyaring. Serpihan-serpihan piring itu pun berhamburan ke lantai. Tak cukup satu piring, ia ambil piring lagi dan membenturkan kepalanya hingga pecah. Terus-menerus ia lakukan sampai-sampai kepalanya mulai terluka. Darah merah mulai mengalir dari sela-sela rambutnya, tapi seolah tak merasakan sakit. Leo terus saja menghajar kepalanya dengan piring, sampai akhirnya piring itu pun habis. Seluruh lantai penuh dengan pecahan piring. Leo berjalan keluar dapur untuk mencari barang lain. Ketika keluar dari dapur, ia menatap ke arah ruang tamu. Leo melihat sesosok kuntilanak yang berdiri menghadapnya dengan tatapan tajam mengerikan. Matanya melotot merah ke arah Leo. Mana tumbalnya, Leo? Mendengar perkataan sosok itu, perlahan Leo kehilangan kesadaran. Pandangannya mulai gelap, tubuhnya lemas dan terjatuh ke lantai. Ia pun pingsan dengan kepala yang penuh darah, terkulai lemas di lantai apartemen yang dingin. Leo pingsan begitu lama, ia baru tersadar malam hari pukul 8 malam. Suasana apartemennya gelap gulita. Leo membuka mata dan menatap sekitar. Matanya sayu dan tubuhnya masih terasa lemas. Ia tidak langsung bangun saat itu. Ia melamun dengan tatapan kosong. Ketika sadar, hanya satu kalimat yang terdengar di telinga Leo. Mana tumbalmu? Mendengar itu, Leo tertawa. Kemudian dirinya bangkit dari lantai dan berdiri sambil berpegangan pada meja. Mulutnya tersenyum lebar, sesekali tertawa seperti orang gila. Ia berjalan ke arah kamar, mengabaikan rasa sakit di kepalanya yang masih terluka. Tumbal ya? Tenang saja. Aku akan berikan kalian tumbal sesuai keinginan kalian. Ia membuka lemari, menarik laci dan mengambil satu barang dari dalam sana. Tangannya mengambil sebuah golok. Golok keramat yang selama ini ia simpan. Golok yang sudah lama tidak memakan korban. Leo menatap golok itu sambil tersenyum. Kau pasti lapar.
Laki-laki yang sudah kehilangan kewarasannya itu berjalan meninggalkan kamarnya, kemudian membuka pintu dan beranjak keluar apartemen sambil membawa sebilah golok di tangannya. Dengan darah kering yang berbekas di kepala sampai dahinya saat sampai di lobi apartemen, para orang yang ada di sana melihat Leo dengan tatapan aneh. Leo tak peduli, ia segera masuk ke mobilnya yang terparkir rapi. Tanpa ragu malam itu ia segera melaju mengemudikan mobilnya pergi meninggalkan apartemennya, memasuki aspal jalan raya yang kasar dan lebar. Leo menginjak pedal gas dan berjalan secepat mungkin, bahkan sampai melanggar lampu merah. Leo paham kemana ia harus pergi. Selama beberapa menit Leo tidak mengurangi kecepatan mobilnya sama sekali. Mobilnya mulai melambat saat masuk ke sebuah jalanan kampung yang sempit, lalu mulai berhenti ketika sampai di depan sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Rumah itu adalah rumah mantan istrinya. Sambil menatap dingin ke arah rumah itu, Leo menggenggam golok keramatnya. Kebetulan ketika sampai ia melihat sang mantan istri sedang menyapu di pelataran rumah. "Iya, boleh juga Leo. Bunuh dia." Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Leo kemudian tersenyum jahat sambil terus memperhatikan sang mantan istri, sedangkan tangannya masih memegang sebilah golok yang siap memakan korban malam ini. Leo terus memperhatikan Risa, mantan istri yang tengah menyapu lantai pelataran rumahnya. Mobilnya sendiri terparkir beberapa meter di depan pagar rumah Risa. Karena Leo memakai mobil barunya yang mewah dan mahal, Risa tidak tahu bahwa mobil itu adalah milik Leo. Dengan sabar Leo duduk di kursi mobil, menatap Risa dan menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian Risa berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sapunya ia sandarkan di tembok. Saat Risa hendak masuk, barulah Leo membuka pintu mobil dan bergegas keluar. Ia menampakkan kakinya di tanah. Tangan kanannya memegang golok keramat yang sudah haus darah. Tanpa ragu ia mendekat ke gerbang rumah sang mantan istri. Matanya terus menatap ke pintu rumah yang sudah ditutup. Leo menyembunyikan goloknya di balik jaket yang ia kenakan saat di mobil tadi. Leo mulai membuka gerbang yang terbuat dari besi tua. Saking tuanya besi tersebut sampai-sampai mengeluarkan suara ketika dibuka. Ia lanjut berjalan di halaman depan rumah Risa yang ditumbuhi beberapa tanaman hias. Risa mendengar suara gerbang dibuka. Ia lalu membuka gorden jendela dan mengintip keluar. Saat melihat Leo yang datang, ia langsung naik darah. Wajah Risa berubah marah. Tatapannya kesal dan mulutnya siap mengumpat. Ia buru-buru buka pintu dan berjalan keluar rumah. Sebelum Leo menginjakkan kakinya di lantai rumah, Risa terlebih dahulu datang dan memasang badan. Melihat itu Leo pun berhenti berjalan. Mereka berdua saling bertatap-tatapan. "Ngapain kamu kesini?" "Aku mau silaturahmi." "Gak usah. Udah aku bilang kamu gak usah datang kesini lagi. Kita sekeluarga gak mau lihat muka kamu lagi." "Aku cuma mau tahu gimana keadaan kamu sekarang. Aku datang karena aku peduli sama mertuaku juga. Walau kita mantan kekasih, tapi ibumu bukanlah mantan mertua bagiku." "Gak tahu malu ya kamu? Sana pergi." Leo berjalan pelan, mendekat dengan wajah memohon dan berharap belas kasih Risa. Bukannya tersentuh, Risa justru jijik dengan ekspresi wajah Leo. Ia sama sekali tidak merubah pendiriannya. "Pergi. Kalau kamu punya harga diri, lebih baik pergi sekarang juga. Kamu mau berdiri sampai subuh pun aku gak akan bukain pintu. Kalau kamu berani memaksa masuk, aku panggil Pak RT." Wanita itu kemudian berbalik badan dan berjalan meninggalkan Leo seorang diri. Tapi Leo tak peduli. Ia datang bukan untuk meminta belas kasihan. Perlakuan sang mantan istri justru membuatnya yakin tentang apa yang akan ia lakukan. Saat Risa hendak masuk dan ingin menutup pintu, Leo buru-buru berlari. Dengan cepat ia menahan pintu menggunakan tangannya. Melihat itu Risa kaget bukan main. Ia juga panik karena tidak menyangka Leo akan senekat itu. "Ngapain kamu?" Leo langsung mendorong pintu hingga terbuka. Ia masuk ke dalam rumah Risa dan tidak lupa menutup pintunya kembali. Kemudian ia keluarkan golok dari dalam jaketnya. Melihat itu Risa teriak ketakutan dan mencoba lari ke belakang.
Tapi Leo dengan cekatan melompat dan langsung membekap mulut Risa hingga tidak bisa bersuara. Diam kau anjing. Leo lalu menusuk punggung Risa dengan goloknya. Besi pipi dan tajam itu menancap di punggung Risa hingga menembus paru-parunya. Darah segar keluar dari lukanya. Tak hanya itu, darah segar juga keluar dari mulutnya. Risa mengerang kesakitan. Leo kemudian melemparkannya ke lantai. Saat Risa terkulai lemas di lantai, Leo menindih tubuhnya dan dengan kejam mulai menggorok lehernya seperti memotong kepala ayam. Benda tajam itu perlahan menyayat kulit leher Risa, kemudian memotong putus tenggorokannya yang jadi jalur pernapasannya. Wanita itu sudah tidak bisa berkutik, darahnya tumpah dan mengalir di lantai. Nafasnya terengah-engah, perlahan ajal menjemputnya. Risa, ambilin sisir ibu dong. Mendengar itu emosi Leo kembali memuncak. Ia segera sembunyi di balik dinding antara ruang tamu dan lorong menuju dapur. Berkali-kali sang ibu memanggil tapi Risa tidak kunjung datang, bahkan menjawab saja tidak. Ini anak gimana sih dipanggil orang tua kok diam aja? Ibu Risa berteriak begitu keras saat melihat sang anak sudah terbujur di lantai dengan bersimbah darah. Cairan merah nan kental itu mengucur dari dalam luka menganga yang ada di leher Risa. Sang ibu berteriak histeris dan seketika jatuh lemas terduduk. Ia masih tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Melihat kesempatan itu, Leo keluar dari persembunyiannya dan hendak menyerang sang ibu mertua. Ibu Risa yang sudah lemas terlebih dahulu karena melihat kondisi Risa tidak bisa menghindari serangan mendadak Leo. Tanpa bisa kabur apalagi melawan, golok milik Leo dengan cepat menancap tepat di tenggorokannya. Seketika itu juga ia muntah darah. Suara mirip sapi disembelih terdengar dari mulut sang mertua. Darahnya juga muncarat hingga mengotori baju dan wajah Leo. Mata wanita tua itu melotot kesakitan. Belum puas sampai di situ, Leo mendorong goloknya hingga menancap semakin dalam, sampai pembuluh darah sang mertua putus terpotong benda tajam itu. Ibu Risa pun akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai dengan mata melotot dan tubuh yang kejang-kejang. Sementara darahnya tidak kalah banyak dengan darah Risa yang keluar lebih dulu. Mampus lo, mati lu anjing. Bentak Leo sambil menusuk perut mertuanya berkali-kali hingga perutnya robek dengan begitu lebar. Isi perutnya seperti usus, hati dan lain-lain pun keluar dari perut. Benda-benda kenyal dan basah itu tergeletak di lantai. Bau amis pun tercium di rumah itu. Darah menggenang di setiap sudut rumah, bahkan sampai mengalir keluar pintu. Leo yang sudah cukup puas selalu terduduk ke lantai dan bersandar di dinding rumah. Ia mengatur nafasnya yang mulai tersengal-sengal. Golok keramat itu masih di dalam genggamannya. Dirinya mulai kelelahan. Ia tatap mayat sang mertua dan mantan istrinya yang ia bunuh. Kemudian Leo mulai tertawa pelan seperti orang gila. Bagus Leo, yang bersalah memang pantas mati. Suara bisikan itu terdengar di telinganya. Ia semakin lepas tertawa dengan wajah penuh darah. Bisikan setan perlahan mengubahnya menjadi sosok gila yang tidak kenal ampun. Sang setan semakin memperbudaknya. Tiba-tiba pintu dari salah satu kamar terbuka. Leo langsung sigap menoleh. Ia tak mengira kalau ada orang selain mereka berdua di rumah ini. Melihat itu, Leo langsung berdiri sambil terus memegang goloknya. Ia bersiap menyerang lebih dulu orang itu sebelum dirinya yang diserang. Sesosok anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun keluar dari kamar itu. Anak cantik itu menggunakan baju terusan hijau muda dan di rambutnya terpasang sebuah pita cantik nan imut. Dengan polos ia menatap Leo yang baru saja membunuh keluarganya. Melihat anak itu keluar, Leo merasa lega. Ia melontarkan senyum pada anak kecil yang tidak ia kenal itu. Halo, kamu anak siapa? Yang jelas ini bukan anakku, kata Leo dengan nada pelan. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi dingin. Ia berjalan mendekati anak kecil itu. Sesampainya di depan, tanpa ampun Leo menikam leher anak itu dengan goloknya. Anak kecil itu langsung terjatuh ke lantai dengan sekali tebasan. Darah segar mengalir dari leher kecil itu dan kedua telapak tangannya mengepal menahan rasa sakit yang ia derita.
Anak itu sekarat dan matanya mulai melotot. Tak butuh waktu lama ia pun meregang nyawa di tempat. Setelah membunuh seisi rumah, Leo berjalan ke arah sofa. Ia lalu duduk di sana dan bersandar di sandaran yang empuk. Goloknya ia lempar ke lantai, kemudian ia memejamkan matanya dan beristirahat di depan para korbannya yang telah tewas mengenaskan. Akhirnya sang iblis mendapat apa yang ia inginkan. Golok itu kembali memakan korban. Capek. Seorang ojek online memberhentikan motornya di depan rumah Risa malam itu. Seorang perempuan dengan rambut diikat ke belakang turun sambil membawa sebuah bungkusan dan tas kecil yang dipakai menyilang di tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan dompet dan merogoh beberapa lembar uang di dalamnya, sementara lelaki berjaket hijau menunggunya. Kembalinya ambil aja ya, Mas. Makasih, Mbak. Perempuan itu bernama Riri, kakak kandung dari Risa, yang berarti adalah kakak ipar Leo saat masih menjadi suami Risa. Setelah bekerja seharian, ia pun pulang malam itu. Saat membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam rumah, ia melihat sesuatu yang janggal di dalam rumahnya. Maka buru-buru ia mendekat. Ini kok tumben lampu belum dinyalain? Ia buru-buru berjalan ke rumah. Riri semakin bingung saat melihat cairan merah mengalir dari celah pintu. Pikirannya melayang kemana-mana melihat darah itu. Wajahnya mulai ketakutan. Tangannya gemetar. Dia adalah seorang perawat rumah sakit. Ia paham betul cairan itu adalah darah. Assalamualaikum. Dengan begitu gugup, tangannya menyentuh gagang pintu. Ketika pintu itu ingin ia buka, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan pintu dari dalam, sehingga pintu tidak bisa dibuka. Akhirnya Riri memasukkan sedikit kepalanya dan melihat benda apa yang menghalangi pintu. Riri kaget setengah mati saat melihat apa yang terjadi di dalam. Adik dan ibunya terbaring di lantai bersimbah darah dan yang paling menyakitkan, anak perempuannya yang berusia 5 tahun itu ikut menjadi korban. Riri berteriak histeris saat melihat mereka. Kakinya perlahan lemas. Ia ingin jatuh ke lantai tapi tangannya memegang kusen pintu. Sayangnya teriakan dari Riri justru membangunkan sosok monster yang sedang tertidur. Leo yang sempat terlelap di sofa mendadak terbangun saat mendengar suara Riri teriak. Saat sadar ada orang lain yang masuk, Leo buru-buru berdiri dan mengambil goloknya. Setelah itu ia berjalan ke pintu untuk membunuh Riri juga. Riri kembali menjerit saat Leo datang membawa golok dengan baju dan wajah penuh cipratan darah. Dengan segala sisa tenaganya, Riri berusaha kuat dan kabur dari posisinya semula. Ia berlari meninggalkan rumah sambil menangis terseduh-seduh. Sementara dari dalam rumah, Leo keluar mengejar Riri sambil membawa golok seperti orang kesetanan. Matanya melotot seperti banteng mengamuk dan nafasnya tak karuan. Ia berteriak minta tolong. Ia buka pintu gerbang dan berlari di jalanan kampung. Para warga sekitar yang mendengar suara teriakan Riri langsung keluar dari rumah masing-masing. Perempuan itu pun kabur ke salah satu rumah warga yang ia kenal. Seorang lelaki parubaya memberinya tempat perlindungan. Sini lo anjing. Melihat Leo yang seperti itu, para warga pun emosi. Woi, apa-apaan ini? Laki-laki dari berbagai rumah pun keluar dan mengerumuni Leo. Mereka sama-sama menangkap Leo dan menghentikan aksinya. Satu orang warga memegang tangan Leo, sementara warga lainnya merampas golok yang Leo pegang. Leo sempat melawan, membuat para warga jadi emosi dibuatnya. Beberapa bahkan memukuli Leo saking kesalnya. Malam itu Leo pun habis jadi bulan-bulanan warga yang marah karena lingkungannya diusik. Dengan wajah babak belur, dirinya masih bisa berkata, "Gue bunuh lu semua. Dia butuh darah. Dia butuh tumbal." Malam itu menjadi malam yang mengejutkan semua orang, sekaligus malam yang sungguh kelam bagi siapapun. Satu keluarga tewas dibunuh dengan sadis. Darah segar tumpah di lantai dan mayat-mayatnya tergeletak di lantai.
Singkat cerita, beberapa jam kemudian warga memutuskan untuk memanggil polisi. Semua orang yang ada di lokasi kejadian bergidik ngeri saat tahu apa yang terjadi kepada Risa. Ibu dan juga keponakannya yang masih 5 tahun. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah korban sebelum polisi datang. Sampai akhirnya suara sirine terdengar dari ujung jalan. Warga yang sejak tadi sudah berkerumun di depan rumah Risa pun memberi jalan untuk mobil polisi dan ambulan yang datang. Tak hanya itu, beberapa wartawan pemburu berita juga sudah sampai di lokasi. Riri sendiri berada di rumah tetangganya dalam keadaan yang menyedihkan. Ia terus menangis sejadi-jadinya, sedangkan Leo berada dalam pengawasan warga, tangannya diikat dengan tambang. Wajahnya penuh luka memar, bajunya sobek-sobek dan matanya membengkak karena pukulan dari warga yang marah. Akan tetapi meski sudah begitu, Leo sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dirinya benar-benar sudah gila dan berada dalam kendali para iblis. Setelah melakukan olah TKP yang memakan waktu cukup lama, akhirnya jenazah para korban dimasukkan ke dalam kantung jenazah dan dimasukkan ke ambulan untuk segera dilakukan otopsi di rumah sakit. Begitu pula dengan sang pelaku. Leo ikut digiring masuk ke dalam mobil polisi. "Bangsat lo, pembunuh lo!" teriak para warga saat polisi menggiring Leo masuk ke dalam mobilnya. Para warga masih tidak terima. Beberapa ada yang berusaha memukul dan mendang Leo, tetapi polisi mencegahnya dan terus fokus membawa tersangka ke dalam mobil. Setelah melewati jalan yang tidak mudah itu, akhirnya Leo sampai dan masuk ke dalam mobil. Seorang polisi menemuinya dan duduk di belakang. Mobil polisi bersama ambulan akhirnya berjalan meninggalkan lokasi, menerobos kerumunan orang yang menghalangi jalan, sehingga mobil mereka berjalan lambat. Leo, pekerjaannya sempurna. Ini kan yang kalian mau. Beberapa menit kemudian Leo sampai di kantor polisi untuk segera dilakukan interogasi. Di kantor sendiri wartawan sudah berkumpul untuk meliput berita saat mobil polisi datang. Mereka berebut untuk mengambil gambar wajah Leo yang merupakan tersangka dari pembunuhan ini. Kenapa kamu bunuh mereka? Salah apa mereka dengan kamu? Leo tidak menjawab. Ia duduk sambil melamun. Polisi itu lalu bingung dan menoleh ke rekannya yang duduk di samping. Mereka kali ini memakai cara yang lebih kasar. Ia tepuk-tepuk wajah Leo dengan keras agar mau menjawab. Hei, jawab! Ayo jawab! Perintah si polisi sambil menepuk-nepuk wajah Leo, akan tetapi Leo tetap diam tak bergeming. Hingga tiba-tiba listrik di kantor itu pun padam dengan sendirinya. Lampu ruangan mati, suasana pun menjadi gelap gulita. Dua orang polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Leo pun mulai merasakan hal aneh. Bau busuk mulai tercium begitu menyengat. Tangan mereka membuka laci dan berusaha mencari senter atau apapun yang bisa menjadi alat penerangan. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Beberapa saat kemudian lampu kembali menyala. Saat lampu menyala, tiba-tiba sepasang kuntilanak kembar berdiri di samping kiri kanan Leo, seakan sedang melindungi pria itu. Kedua sosok menyeramkan itu menatap sang polisi dengan mata tajam dan wajah yang rusak penuh darah. Mulutnya tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan lidahnya yang panjang. Melihat penampakan itu, nyali kedua polisi itu ciut. Mereka berteriak, kemudian berlari keluar ruangan dengan wajah ketakutan. Sementara Leo tetap duduk tenang di kursinya, membiarkan para polisi kabur meninggalkannya sendirian. Pemeriksaannya pun ditunda pelan-pelan. Laki-laki itu mulai merasakan akhir dari kisahnya. Apa yang ia lakukan membawanya ke jurang kehancuran. Leo tertawa. Ia makin kehilangan kewarasannya. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Banyak peristiwa terjadi, banyak pula yang terlupakan. Cerah dan hujan yang datang silih berganti meninggalkan banyak cerita yang selalu kita ingat, memberi kita hikmah dan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depan.
Singkat cerita, Leo telah menjalani rekonstruksi dan berbagai proses lainnya. Selama 1 minggu ia berada di sel penjara kantor polisi. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, sidang dimulai untuk menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Leo. Selama persidangan berlangsung, banyak saksi yang memberikan kesaksian kepada hakim. Kesaksian-kesaksian itu semakin memberatkan posisi Leo. Dirinya semakin terpojok, ia tidak melawan sama sekali. Dirinya sudah tidak peduli dengan nasibnya ke depan. Hampir tidak ada satupun orang yang memberikan pembelaan kepada Leo. Ia tidak punya kerabat apalagi keluarga. Hanya ada Nanda temannya yang meminta uji psikologis kepada Leo untuk memastikan ia tidak dalam gangguan kejiwaan. Hal ini dilakukan agar Leo diberikan keringanan, akan tetapi polisi telah melakukan hal tersebut. Dan Leo dinyatakan tidak dalam gangguan jiwa sehingga ia akan diberikan hukuman maksimal oleh hakim. Banyak yang menuntut Leo dihukum mati, akan tetapi tidak diberikan oleh sang hakim ketua. Akhirnya Leo pun dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup di usianya yang baru menginjak 28 tahun. Ada yang puas, ada juga yang tidak. Leo pun setuju dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sebelum ia keluar ruang persidangan, temannya Nanda terlebih dahulu mendekati Leo. Leo, kenapa? Kenapa lu jadi kayak gini? Leo, lo boleh marah sama mantan istri lo, tapi gak gini cara ngungkapinya. Gue kecewa sama lo, Nan. Gue juga gak mau bunuh mereka, tapi mereka paksa gue. Hah? Jadi lo ngelakuin ini atas paksaan? Siapa yang paksa lo, Leo? Kenapa lo gak ngomong di persidangan tadi? Bisa aja hakim kasih keringanan buat lo. Iblis yang paksa gue bunuh mereka. Permisi, terpidana harus segera kami bawa ke mobil. Leo, kalau lo butuh apa-apa hubungin gue aja ya. Kemudian para anggota kepolisian segera membawa Leo keluar dari ruang persidangan. Para orang yang hadir pun menyoraki Leo. Saat sampai di luar gedung dan hendak masuk ke dalam mobil, para wartawan pun langsung mengerumuni Leo, memberikan 1000 pertanyaan kepada sang terpidana. Akan tetapi petugas berhasil mengamankan situasi sehingga Leo bisa secepatnya dibawa pergi dari lokasi. Leo ditahan di salah satu lapas di kota. Hari-harinya sebagai narapidana pun dimulai. Segala kekayaan dan kemewahan yang pernah ia miliki kini pupus sudah. Uang, harta, mobil, semua tidak ada artinya lagi. Ia juga tidak bisa makan enak, tidak bisa bersantai seharian sambil menunggu uang bertambah dengan sendirinya. Meski begitu, dirinya sadar bahwa ini semua adalah akibat dari perbuatannya. Mulai dari bersekutu dengan iblis sampai membunuh orang. Leo kini tinggal sendiri di sebuah ruang sel kecil dan sempit. Dindingnya sudah retak-retak. Tidur hanya beralaskan tikar yang keras dan makan pun apa adanya. Ketika siang hari ia diberi aktivitas dan tugas bersama narapidana lainnya. Namun ketika malam dirinya hanya bisa duduk melamun sambil bersandar di dinding yang dingin sambil menatap pintu besi sel penjaranya. Malam itu Leo hendak tidur. Ia merebahkan diri di atas tikar setelah seharian beraktivitas. Dengan setelan baju tahanan dan celana panjang berwarna biru muda, dirinya meringkuk sambil memejamkan mata. Tangannya ia jadikan bantal dan ia berharap bisa segera tidur, agar segala kebosanan ini bisa ia lewati dan cepat-cepat menjemput pagi. Sesekalinya menghinggap di kulitnya. Mana tumbalku, Leo? Suara misterius terdengar kembali di telinganya. Mendengar itu ia membuka kembali matanya. Dirinya mendadak ketakutan, wajahnya berkeringat dan jantungnya berdebar. Ia tak pernah berpikir kalau sang iblis masih meminta tumbal kepadanya. Ia masih berbaring dalam posisi miring, enggan rasanya bagi Leo untuk berbalik badan. Tapi tiba-tiba ia merasakan ada tangan seseorang yang sedang mengelus punggungnya. Padahal ia sendirian di dalam sel. Dalam rasa takutnya, Leo memaksa memejamkan mata, berusaha untuk segera terlelap dan melewati malam ini.
Leo, jangan lupa janjimu. Tapi semakin ia memejamkan mata, suara itu semakin jelas terdengar. Alam bawah sadarnya merasakan ada satu energi yang datang ke dalam sel. Jangan ganggu aku. Pergi. Aku gak mau. Ia berbalik badan dan melihat ke samping. Betapa kagetnya Leo saat melihat Risa berdiri di depannya dalam bentuk pocong. Kain kafan putihnya berwarna kemerahan terkena darah yang mengalir dari luka di lehernya. Wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam sambil menatap Leo dengan penuh dendam. Kenapa kau bunuh aku, Leo? Enggak, bukan mauku. Leo, mana tumbalku? Sementara suara iblis itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, membuatnya semakin gila dan hilang kewarasannya. Nafas Leo mulai memburu, gangguan-gangguan serta teror terus datang kepadanya meski kini ia berada dalam penjara. Jangan ganggu aku. Aku gak mau membunuh lagi. Janji tetaplah janji, Leo. Selama beberapa saat, suara dan gangguan gaib terus berdatangan kepada Leo, membuat dirinya tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya bisa duduk sambil menangis dan menutup telinga. Tapi mau serapat apapun telinganya ditutup, suara-suara itu tetap datang melalui batin dan alam bawah sadarnya. Laksanakan janjimu, Leo. Aku haus darah. Bunuh seseorang, Leo. Bisikan-bisikan itu mulai menyerang mentalnya. Kejiwaannya mulai terganggu. Ia terus menangis dan menangis di saat narapidana lainnya tengah tertidur. Beberapa sipir penjara yang lewat pun tampak mengabaikan Leo. Diam. Diam. Tiba-tiba golok keramat muncul di hadapan Leo. Entah bagaimana caranya, padahal ia tidak membawa golok itu ke sel. Senjata itu sudah dipegang oleh polisi sebagai barang bukti. Bagaimana bisa ada di dekatnya kini? Golok yang sudah memakan banyak korban itu bisa muncul di depan Leo. Melihat golok itu, Leo semakin ketakutan. Ia memalingkan wajah sambil terus menangis. Leo. Saat Leo menoleh ke depan, tiba-tiba sosok iblis berambut gimbal dengan mata merah menyala sudah berdiri tepat di hadapannya. Taringnya yang panjang dan tajam keluar dari mulutnya. Badannya besar berwarna hitam legam dengan wajah merah. Ia menatap ke arah Leo. Sedangkan di sekelilingnya para pocong dan kuntilanak yang merupakan anak buahnya berdiri berbaris. Leo pun terpaku, tidak bisa kabur kemana-mana. Ampun, ampun. Janji tetaplah janji, Leo. Bunuh seseorang untukku. Leo mulai tertawa seperti orang gila. Bunuh. 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 Teriak Leo. Setelah berteriak demikian, Leo tanpa ragu menggorok lehernya sendiri hingga darahnya muncrat kemana-mana. Leo mengerang saat golok itu menyayat lehernya sendiri, menciptakan luka menganga yang terus mengeluarkan darah. Pembuluh darah ke otak pun putus, saluran pernapasan juga demikian. Leo tersenyum sambil terus menancapkan golok itu lebih dalam ke lehernya. Ia mulai muntah darah dan matanya melotot. Lidahnya pun menjulur, bajunya yang berwarna biru muda berubah menjadi merah gelap. Laki-laki malang itu akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai. Leo pun tewas dengan golok yang menancap di lehernya sendiri. Para iblis yang melihat pun tertawa puas dan merayakan kemenangan mereka. Mayat Leo tergeletak di lantai dengan mata yang masih terbuka. Keesokan paginya para petugas menemukan mayat Leo yang sudah memucat. Tim medis pun didatangkan untuk dilakukan penyelidikan. Peristiwa itu membuat geger seisi lapas. Kabar mengenai narapidana yang bunuh diri pun tersebar luas hingga ke berita-berita digital. Polisi pun menyatakan kejadian ini sebagai aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Leo sendiri. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan yang terjadi. Akan tetapi hanya satu yang membuat mereka merasa janggal, yaitu soal golok barang bukti yang ada di dalam selnya. Setelah melakukan perjanjian dengan iblis, hidupnya bergelimang harta.
Tapi teror dan gangguan membuatnya tidak tenang. Memaksa dirinya untuk melakukan tindakan keji yang semata-mata hanya demi harta dunia. Banyak yang menjadi korban, hingga dirinya sendiri menjadi korban. Ia menyekutukan agama, hukuman Tuhan menantinya. Biar bagaimanapun sang iblis tidak akan pernah puas. Apakah dengan bunuh diri Leo akan terbebas dari belenggu iblis? Tidak. Arwah Leo akan tetap terikat dengan sang iblis dan budaknya meski sudah mati sekalipun. Kisah tentang Leo dan iblis pun selesai sampai di sini. Sekian. Dan terima kasih buat Hari Wijaya yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.